Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang begitu baik dalam kehidupan kita. Oleh kasih-Nya lah kita ada di rumah Tuhan saat ini. Kita diberikan kekuatan baru, diberikan kesehatan, sehingga tanpa kekurangan satu apapun Tuhan menuntun kita ada di rumah Tuhan pada saat ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja yang berkenan mengundang kita untuk beribadah bersama pada Minggu Paskah keempat pada hari ini. Pendeta dan majelis jemaat gereja Popi Manuel Komat dengan penuh sukacita menyambut kehadiran Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang hadir dalam kebaktian ini. Selamat beribadah dan menikmati persekutuan di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berharap melalui ibadah kita pada hari ini dapat menumbuhkan iman, kasih dan pengharapan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, kita akan memasuki ibadah ini. Kita harus yakin bahwa 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, di situ Yesus hadir, dan saat ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita ketika kita datang membuka hati di hadapan-Nya. Karena itu saya berikan waktu bagi kita berdoa secara pribadi, mempersiapkan hati kita menghadap hadirat Tuhan. Undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian pengagungan kita kepada Allah, karena kita tahu bahwa Dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Dia siap memberkati kita ketika kita mau menerima berkat dari Dia. Kita naikkan pujian dari Kidung Keesaan 337 ayat 1 sampai 3. Muliakan Allah Bapa. Oh
kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Tema ibadah kita pada hari ini yaitu persekutuan gereja menuntun kepada pemulihan. Nas pembimbing terambil dari Yeremia 30 ayat 17 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagi kamu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikian firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang tuanya, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Amin. Kita akan bermasuk untuk Tuhan secara responsorial dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang tumbuh hijau, yang diberi aku air. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelaman, aku tidak akan bahaya, sebab Kau bersamaku. Gadamu dan tempatmu bahaya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemuliaan Allah akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam Tuhan sepanjang masa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Setiap kita beribadah, hendaklah kita menghadap hadirat Tuhan dalam kerendahan hati dan mengakui bahwa kita sebenarnya tidak layak karena dosa dan kesalahan kita. Oleh karena itu, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan yang akan kita dahului dengan menaikkan pujian dari Kidung Keesaan nomor 77
dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah. Karena kita harus percaya firman Tuhan yang berkata, ketika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, yang akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kesalahan. Saya berikan waktu bagi kita berdoa secara pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami umat-Mu di hadapan-Mu ya Tuhan. Baik kami sebagai orang tua, kami sebagai anak-anak. Kami datang bersyukur di hadapan kami sambil mengakui segala dosa dan kesalahan kami yang sudah kami lakukan di hadapan Tuhan. Baik yang kami sengaja maupun yang tanpa kami sadar. Karena kami menyadari betul Tuhan di sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Betapa banyak hal yang kami lakukan yang tidak menyenangkan hati, baik melalui tutur kata kami, melalui tingkah laku kami, melalui pikiran kami. Karena itu pada kesempatan ini kami mohon, ampuni kami ya Tuhan. Sucikan kuduskan kami oleh kuasa darah-Mu yang mengalir di atas kayu salib, sehingga kami sungguh layak memuji hadirat-Mu pada pagi ini, layak untuk menikmati berkat-berkat-Mu, dan layak untuk menikmati pengampunan-Mu ya Tuhan, sehingga sukacita damai sejahtera itu senantiasa menjadi milik kami dari waktu ke waktu. Karena itu pada saat ini kami mohon, biarlah Roh Kudus yang akan memperbaharui kehidupan kami, yang akan menolong kami, menuntun kami untuk hidup seturut dengan kebenaran firman, sehingga dimanapun kami berada Tuhan, kami dapat menyenangkan hati Tuhan dan menjadi saksi yang hidup bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mampukan kami Tuhan untuk hidup seturut dengan firman. Inilah doa pengakuan dosa kami yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai berita anugerah bagi kita, saya akan membacakan dari kitab Yehezkiel 18 ayat 21 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapan-Ku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Sesuai dengan firman Tuhan ini, kami tegaskan bahwa setiap kita yang mengaku dosa dengan tulus ikhlas di hadapan Allah dan memohon pengampunan hanya di dalam nama Yesus Kristus, kita harus meyakini bahwa dosa kita diampuni. Baik Bapak Ibu, kita akan menyambut berita anugerah ini dengan penuh sukacita. Saya ajak kita semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian untuk Tuhan, karya terbesar.
Sebagai petunjuk hidup baru bagi kita, terambil dari Matius 6 ayat 31 sampai 34, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian petunjuk hidup baru bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah petunjuk bagi kita yang menerangi jalan kita, supaya kita hidup sepenuh dengan kehendaknya Tuhan. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Firman
sehingga kami dapat melakukannya dalam hidup kami yang besar. Berkati hamba-Mu yang sangat terbatas ini, sembunyikan di balik kuasa salib, sehingga hanya kuasa untuk banyak nyata di dalam pelayanan hamba. Biarlah firman-Mu Engkau taruhkan di dalam mulut bibir hamba untuk dapat menjadi berkat bagi kami semua pada hari ini, sehingga iman kami semakin bertumbuh dan kami semakin mengasihi Engkau lebih lagi. Terlebih-lebih kami seluruh umat-Mu yang ada di hadapan-Mu saat ini. Mari Tuhan jadikan hati kami seperti tanah yang subur yang siap menerima kebenaran firman, sehingga firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi sungguh-sungguh membaharui kehidupan kami, membawa kami semakin indah di hadapan-Mu, dan kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami siap mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 4 ayat 5 sampai 20. Kalau kita sudah menemukannya, saya akan membacakan untuk kita, mari Bapak Ibu dengan anak-anak menyimaknya dengan baik. Kisah Para Rasul 4 ayat 5 sampai 20, demikian bunyi firman Tuhan. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok, dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi suatu hal ini jangan makin luas tersiar di antara orang banyak. Baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam hal itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam hati masing-masing. Terpujilah Kristus. Haleluya.
tema firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu persekutuan gereja menuntun kepada pemulihan. Bapak, Ibu, dan Saudara, pernah mendengarkan sebuah ungkapan apakah arti sebuah nama? Ya, ini bukan ungkapan yang baru, tetapi sejak saya juga masih kecil, ungkapan ini pernah saya dengar. Mungkin sudah sering kita ingat hal ini, bahkan mungkin juga kita pernah mengucapkannya. Nah, rupanya nama adalah sesuatu yang sangat berarti bagi kita karena menunjuk pada sebuah identitas diri. Nah, bagi seorang Kristen, ya, ada nama yang sangat melekat di dalam kehidupan kita karena dia kita lihat bahwa sangat berpengaruh, sangat berjasa di dalam kehidupan kita sejak kita lahir sampai saat ini, bahkan mungkin sampai selama-lamanya. Kira-kira siapakah pribadi yang berjasa dalam nama Allah bagi kalian? Betul, ya. Dari sini saya mendengarkan Cik Ida mengatakan dalam nama Yesus. Ya, Bapak Ibu, memang luar biasa. Nama Yesus itu adalah nama yang sangat membawa pengaruh penting di dalam kehidupan kita. Nama itu sangat penting. Ya. Bagi seorang Kristen nama itu sangat penting dalam kehidupannya. Kita memang punya nama sendiri, tetapi nama Yesus bagi kita juga sangat penting. Kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah rela mati di atas kayu salib bukan karena keberdosaan, tetapi karena keberdosaan kita lah Dia rela mati bagi kita. Tetapi bukan Dia hanya sebatas mati, tetapi beberapa waktu yang lalu kita sudah memperingati tentang kebangkitannya. Itu membuktikan bahwa Dia telah menang atas maut. Dan bagi orang-orang yang sudah percaya kepadanya pun, kemenangannya Yesus adalah kemenangan kita juga. Yesus mati dan bangkit. Tujuannya untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, memulihkan kehidupan kita, atau memulihkan hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Jadi kita sangat mengatakan bahwa Yesus sangat membawa pengaruh penting di dalam kehidupan kita. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau Yesus tidak akan mati dan bangkit, mungkin kita saat ini tidak bisa ada di dalam gereja untuk duduk memuji Tuhan. Mungkin kita ada di rumah dan sedang sibuk dengan kehidupan duniawi yang mungkin tidak ada artinya sama sekali karena tidak dapat menyelamatkan kehidupan kita. Mungkin sebatas dunia ini kita akan puas dengan usaha-usaha yang kita lakukan, tetapi sebesar apapun usaha kita tidak dapat menyelamatkan kita. Setidak-tidaknya kita melakukan sesuatu kegiatan, tetapi itu tidak dapat menyelamatkan kita kalau bukan Yesus yang mati untuk kita. Makanya kita melihat betapa berharganya pribadi Yesus bagi setiap orang percaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, di sini kita melihat bagaimana pribadi Petrus dan Yohanes yang sedang diperhadapkan dengan sidang oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Tetapi kalau kita melihat latar belakang kenapa mereka diperhadapkan dalam sidang ini, tentu kita melihat bukan karena mereka melakukan sebuah kesalahan, tetapi mereka diperhadapkan dengan sidang ini, yaitu setelah mereka melakukan sebuah kebajikan, yaitu menolong orang lain di dalam nama Yesus. Minggu lalu kita sudah mendengarkan bagaimana firman Tuhan disampaikan ketika Petrus dan Yohanes ini menyembuhkan seorang yang lumpuh yang ada di depan bait Allah. Di dalam nama Yesus Kristus, orang tersebut disembuhkan dan akhirnya dia masuk ke dalam bait Allah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan itu semua disaksikan oleh orang-orang yang ada saat itu. Dan peristiwa itulah yang membuat Petrus dan Yohanes ini disidangkan oleh imam-imam atau pengawal bait Allah saat itu. Kalau kita membaca di ayat-ayat sebelumnya Bapak Ibu,
mulai dari jam 3 sore petang sampai malam katanya sidang itu berlanjut. Dan sampai akhirnya Petrus dan Yohanes mereka ditahan sampai keesokan harinya. Jadi mereka ditahan, disidang, ditahan, dipenjarakan dalam sebuah peristiwa kebaikan yang mereka lakukan. Nah, ini sangat luar biasa. Kalau orang dipenjara karena dia melakukan kejahatan, itu merupakan sesuatu hal yang wajar bagi dirinya. Kalau orang menanggung penderitaan karena dia melakukan sesuatu yang salah, itu memang wajar dia menerimanya. Tetapi kalau seseorang dia menerima sesuatu penahanan, persidangan, bahkan dipersalahkan karena dia melakukan sesuatu yang baik, ini merupakan sesuatu yang luar biasa menurut saya. Tetapi sebenarnya kita tidak heran, karena Yesus pun sudah duluan mengalami hal yang sama. Yesus disalibkan, Yesus dibawa di dalam persidangan, Yesus dihina dan disiksa bukan karena kesalahan, tetapi dia mau menerima dan rela menerimanya karena kasihnya kepada kita. Jadi atau masih dalam hal kewajaran kalau pengikut-pengikutnya pun mengalami hal yang sama. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya saat ini kita mengalami fitnahan, kita mengalami tekanan karena iman kita kepada Yesus, berarti kita harus berbangga hati, kita harus lega, kita harus menerimanya dengan baik. Kenapa? Karena Yesus sudah duluan menerima semua itu. Nah, ketika Petrus dan Yohanes diperhadapkan di dalam sidang ini, lalu para imam-imam kepala menanyakan kepada mereka bahwa dalam nama siapa dan dengan kuasa apa mereka melakukan tindakan penyembuhan bagi orang lumpuh itu. Lalu dengan berani Petrus menyampaikan sebuah jawaban. Mereka tidak menutupi sebuah kebenaran bahwa memang di dalam nama Yesus Kristuslah orang yang lumpuh itu disembuhkan. Apakah Petrus tidak menyadari bahwa dia akan menerima dampak dari pernyataan tersebut? Tentu dia menyadari itu. Kalau dia menyampaikan hal itu, mungkin imam-imam kepala akan semakin marah terhadap mereka. Tetapi di sini kita melihat bagaimana Petrus dan Yohanes begitu berani menyampaikan sebuah kebenaran, menyatakan siapa Yesus yang telah menyelamatkan mereka. Mereka tidak gentar atau tidak takut dengan akibat apapun yang mereka alami karena pernyataan mereka tentang siapa Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa bisa hal ini terjadi? Kenapa Petrus begitu berani dan dia tidak takut terhadap akibat yang dia akan alami kalau dia mau menyampaikan tentang kebenaran siapa Yesus dan kuasa Yesuslah yang menyembuhkan orang lumpuh tersebut? Kenapa? Karena di sini kita melihat Petrus sudah mengalami pemulihan dari Tuhan. 3,5 tahun Petrus bersama murid-murid yang lain selalu bersama dengan Tuhan Yesus ketika Yesus masih ada bersama dengan mereka secara fisik. Memang Petrus pernah mengalami kegagalan-kegagalan di dalam mengikuti Yesus. Dari mana kita lihat bahwa ketika Yesus ditangkap, Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Kenapa? Karena Petrus mau menyelamatkan diri, mau menyelamatkan diri, tidak mau ditangkap bersama dengan Yesus, tidak mau diadili bersama dengan Yesus. Meskipun sebelumnya dia mengatakan bahwa saya rela Tuhan ditangkap bersama dengan Engkau, tetapi ketika diperhadapkan pada situasi tersebut, nyatanya dia menyangkal Yesus dan mengatakan, saya tidak kenal dia. Kenapa? Karena dia tidak rela kalau dia menderita bersama dengan Tuhan. Itu peristiwa sebelum Yesus mati. Tetapi setelah Yesus mati dan bangkit kembali, Tuhan Yesus melakukan sebuah pemulihan yang luar biasa bagi umat Kristen atau pengikut Dia, terutama bagi murid-murid Kristus yang selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada mereka, dan di situ terjadi pemulihan yang luar biasa, termasuk terhadap Petrus dan Yohanes dan murid-murid yang lain. Makanya ketika pada Kisah Para Rasul 4 ini dengan berat
Yesuslah kami melakukan penyembuhan tersebut. Dia tahu ada akibatnya. Dia tahu ada efek samping yang dia akan alami dari pernyataan itu. Tetapi dia tetap menyatakan siapa Yesus sebenarnya. Kenapa? Karena dia sudah memberikan keselamatan yang selama ini dia sudah rasakan di dalam Yesus. Itulah yang membuat dia berani menyatakan sebuah kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan untuk kita, sejauh mana kita mengenal tentang siapa Yesus? Apakah pengenalan kita sama seperti Petrus ini? Setelah kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan dalam perjalanan iman kita, apakah pemulihan itu benar-benar sudah kita rasakan atau masih belum? Kalau orang yang sudah merasakan pemulihan dari Tuhan, maka dia akan rela berkorban untuk Tuhannya. Dia akan rela melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, karena dia tidak lagi memikirkan tentang dirinya sendiri. Dan kalau kita melihat bagaimana murid-murid Yesus setelah memiliki pemulihan yang luar biasa dari Tuhan, mereka sampai akhir hidup mereka hidup dan mati untuk Kristus. Banyak di antara mereka yang hidup martir. Ya, termasuk Petrus ini, ketika di akhir hidupnya dia mengatakan, saya rela mati disalibkan, tetapi saya tidak layak mati disalibkan dengan kepala di atas, tapi dia mau dibalikkan. Dia mau terbalik kepala di bawah, kakinya di atas. Kenapa? Karena dia benar-benar pengorbanannya, kasihnya kepada Kristus yang telah menyelamatkan dia. Dia sungguh-sungguh dipulihkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya bersyukur hari ini meskipun kita tidak seberapa, tapi kita sudah ada di rumah Tuhan saat ini. Saya yakin bahwa ini adalah sebuah pemulihan yang kita rasakan. Bagaimana di rumah saat ini kita banyak kegiatan-kegiatan yang bisa menyita waktu kita. Atau mungkin semalam kita banyak kegiatan sehingga kita malam tidur terlalu malam, dan seharusnya pagi ini kita tidur lagi. Tetapi karena kita tahu bahwa Yesus telah menyelamatkan kita, akhirnya kita memilih datang ke rumah Tuhan untuk memuji Tuhan dan mengucap syukur kepada Dia. Ini merupakan salah satu tanda pemulihan yang kita rasakan, bahwa kita mau memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, biar ini yang terus termotivasi dalam diri kita, mendorong kita untuk mau dekat dengan Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Nah, hal yang kedua kita melihat di sini bahwa selain Petrus dan Yohanes tidak lagi mementingkan diri mereka, tidak lagi berusaha untuk mencari penyelamatan untuk diri sendiri, tetapi mereka tetap menyatakan Yesus. Yang keduanya, mereka berani bersaksi bagi orang lain. Kenapa? Karena mereka juga mau bahwa melalui hidup mereka orang lain mengalami pemulihan. Berarti berkat yang sudah mereka terima dari Tuhan, mereka tidak menikmati sendiri, tapi mereka mau membagikannya kepada orang lain. Salah satunya ketika mereka mau menolong orang tua ini untuk disembuhkan. Jadi mereka mau berbagi hidup untuk mau kehidupan orang lain dipulihkan juga oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang bisa dipulihkan kalau dia sudah percaya kepada Tuhan. Makanya betapa penting berita tentang Yesus ini kita sampaikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Karena di dalam ayat 12 tadi dikatakan, di pasal 4 ayat 12 di Kisah Para Rasul ini dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini adalah berita sukacita yang perlu kita sampaikan kepada siapapun yang bertemu dengan kita, supaya hidup mereka dipulihkan, bahwa tidak ada keselamatan kita dapatkan di dunia ini selain di dalam Yesus Kristus. Mungkin kita rajin beribadah, tetapi ibadah
ketika seseorang mau percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka orang tersebut akan diselamatkan. Inilah berita yang terus kita sampaikan. Memang Bapak Ibu, dari dulu, sekarang, dan mungkin nanti seterusnya, bahkan di akhir-akhir zaman ini, kadang orang sulit menerima tentang kebenaran ini. Orang lebih senang membuka telinga terhadap dongeng atau berita-berita yang menyenangkan atau infotainment yang menghiburkan. Orang akan cenderung ke sini. Tetapi apakah kita berhenti menyampaikan tentang siapa Yesus kepada mereka? Tidak. Petrus dan Yohanes, mereka menyadari bahwa berita ini akan membawa pertentangan bagi orang Yahudi dan terutama imam-imam besar. Mereka akan membuat sebuah pertahanan untuk membentengi dan tidak menerima berita ini. Tetapi apakah Petrus dan Yohanes berhenti menyampaikannya? Tidak. Mereka tetap mengatakan ketika mereka dilarang. Tetapi apa yang mereka katakan? Ya tentukan saja untukmu. Apakah kamu harus taat kepada manusia atau memilih taat kepada Allah? Jadi di sini kita melihat Petrus dan Yohanes ketika mereka dilarang atau ketika orang lain tidak mau mendengarkan tentang Yesus itu, mereka tetap mau menyampaikannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah setiap orang Kristen saat ini berani menyampaikan tentang siapa Yesus kepada orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang bertemu dengan kita. Bagaimana kalau mereka tidak dengarkan? Bagaimana kalau mereka tidak menerima? Bagaimana kalau mereka menolak? Tidak masalah. Yang penting tugas kita, berita ini sampaikan. Utarakan. Soal mereka terima atau tidak, biarlah Roh Kudus yang bekerja. Kenapa? Tugas untuk mengobatkan seseorang adalah bukan tanggung jawab kita, tapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, adalah menyampaikan berita tentang Yesus. Hanya itu tugas kita. Tapi masalahnya, di dalam kehidupan kita, adakah berita ini kita sampaikan atau tidak? Apakah kita berani menyampaikan hal ini kepada orang lain atau tidak? Nah Bapak Ibu, saya sangat bersyukur sekali Tuhan mengizinkan saya untuk melayani di sebuah sekolah. Saya mengajar di sebuah sekolah Kristen, tetapi saya melihat di sana bahwa saya melayani bukan hanya sekedar menyampaikan materi pelajaran, tetapi biarlah melalui materi-materi pelajaran yang saya sampaikan juga mereka mengenal Kristus, mengenal Yesus. Tetapi apakah menyampaikan tentang Yesus apakah hanya lewat pengajaran, pembelajaran di sekolah? Tidak. Ketika kita bertemu dengan orang yang kita kenal, kita bisa menyampaikan siapa Yesus kepada mereka. Ketika kita bertemu di pasar, kita bisa menceritakan kebaikan Yesus kepada mereka. Ketika kita bertemu, contohnya di perjalanan umum, ketika kita pergi, kita bisa menyampaikan siapa Yesus kepada mereka. Jadi di mana saja, kapan saja, berita ini perlu kita sampaikan. Ya, kenapa? Karena berita ini bukan hanya orang-orang yang terpelajar yang menyampaikannya. Karena di dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, Bapak Ibu, yang menyampaikannya adalah Petrus. Dan orang-orang Yahudi dan imam besar menyadari betul dan mengetahui betul bahwa Petrus ini adalah orang sederhana, bukan orang terpelajar, bukan orang teologi. Mereka nggak duduk di bangku kuliah untuk belajar tentang firman Tuhan baru mereka menyampaikan siapa Yesus. Tapi bagaimana pergumulan mereka setiap hari, bagaimana interaksi mereka dengan Yesus setiap hari, itulah yang membuat mereka ngerti
Jadi gak mesti harus duduk di bangku kuliah baru bisa bersaksi tentang Yesus. Tapi masalahnya, maukah kita pendidikan? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, selain hal seperti itu, kita juga bisa menjadi duta-duta Allah, menyampaikan tentang siapa Yesus kepada orang lain melalui perbuatan kita. Bukan hanya lewat menceritakan tentang Yesus kepada mereka, tetapi Yesus juga bisa terlihat di dalam hidup kita. Orang lain bisa menyaksikannya melalui perbuatan kita sehari-hari. Saya akan mengajak kita membuka sebentar Lukas pasal 7 ayat 22. Kalau ada yang sudah membuka untuk kita menemukannya, bisa membacakan Lukas pasal 7 ayat 22. Lukas 7 ayat 22. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Terima kasih Bu Adriana. Bapak Ibu, dari firman Tuhan ini, ketika murid-murid Yohanes bertanya siapakah Yesus ini, apakah dia benar-benar adalah juru selamat yang telah dijanjikan itu? Tetapi Yesus mengatakan kepada mereka bahwa dia yang datang itu adalah orang buta disembuhkan, orang lumpuh disembuhkan, yang Yesus memaparkan kepada mereka tentang keberadaannya. Berarti melalui kehadiran Yesus ini dia memulihkan keadaan orang lain yang tadinya buta, tetapi dia mencoba untuk mencelikkan mata orang tersebut supaya dia bisa melihat. Yang tadinya lumpuh tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi melalui kehadiran Yesus orang lumpuh itu akhirnya bisa bergerak, bisa berjalan, bisa melakukan aktivitasnya dengan leluasa. Berarti kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka saat itu dan di tengah-tengah kita saat ini membawa pemulihan secara fisik. Ya, bukan hanya dalam segi kerohaniannya, tetapi fisik mereka pun dipulihkan. Dan itulah yang diharapkan Yesus kepada kita pengikut-pengikutnya saat ini, kepada kita orang percaya saat ini. Bukan kita hanya sekedar menceritakan siapa Yesus kepada mereka lewat perkataan kita, tetapi biarlah lewat perbuatan kita pun mereka merasakan tentang pemulihan dari Tuhan. Bagaimana caranya? Mungkin kita berkata, bagaimana saya bisa menyembuhkan orang buta? Saya bukan dokter. Bagaimana saya bisa menyembuhkan orang lumpuh? Saya tidak punya skill dalam hal itu. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan bisa memakai kita secara luar biasa. Kemarin sore saya menonton sebuah channel televisi ya, tentang viral. Video yang viral itu ada di channel apa yang kemarin saya lupa, saya tidak terlalu perhatikan channelnya. Saya hanya nonton saja sambil saya melakukan kegiatan yang lain, saya nonton. Lalu ada seorang buta. Di dalam video tersebut ada seorang buta. Dia datang nonton turnamen bola yang sangat diidolakan. Bayangkan Bapak Ibu, seorang buta. Tetapi dia nggak nonton lewat televisi. Dia datang di stadion dan dia duduk di situ dengan teman-temannya. Dia nonton. Ya, dia nonton. Bayangkan apa sih yang dilihat oleh yang buta? Untuk apa? Berdesak-desakan dengan orang banyak dan dia hanya untuk menyaksikan bola yang kesukaannya. Tetapi apa yang terjadi? Orang buta ini memang tidak sendiri. Dia dibawa oleh temannya. Dan temannya ini luar biasa di dalam mendampingi orang buta ini. Apa yang dilakukannya? Setiap apa yang terjadi di lapangan itu, lalu temannya ini menyampaikan kepadanya. Ya, ketika ada di mana posisi setiap pemain bola itu, lalu si temannya yang matanya melek, dia sampaikan, dia berbisik di telinga temannya yang buta. Lalu akhirnya si buta ini, dia bisa menikmati permainan sepak bola tersebut, seakan-akan dia tahu posisi setiap orang yang main di lapangan. Bahkan ketika kesebelasan dari yang dia idolakan ini menang, lalu dia juga ikut melompat. Dia ikut melompat, dia bersorak. Ya, dia senang
sampai melompat-lompat dia sambil peluk temannya. Bayangkan Bapak Ibu, orang yang buta ini mampu menikmati hidup. Kenapa? Karena ada mata yang di sebelahnya. Ada orang yang dijadikan sebagai mata di sebelah. Memang temannya ini tidak bisa menyembuhkan matanya, tetapi dia mampu menjadi mata untuk orang ini, untuk menyaksikan perjalanan bola di stadion tersebut. Ini luar biasa menurut saya. Ini luar biasa. Hal sederhana. Bagaimana kita menjadi mata untuk orang buta. Bagaimana kita menjadi kaki dan tangan bagi orang yang lumpuh. Kesediaan untuk mau menolong itu sangat membawa pengaruh positif bagi orang yang kita tolong. Memberikan dia semangat hidup. Berarti boleh saya katakan, temannya ini yang menyampaikan kepadanya tentang situasi stadion ini benar-benar sudah berperan sebagai seorang mata bagi dia. Saya nggak tahu dia seorang Kristen atau bukan. Tetapi coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kita sebagai orang Kristen memiliki karakter seperti ini. Ketika kita melihat tetangga kita membutuhkan pertolongan, tanpa kita peduli dia agama apa, dia suku dari mana, tetapi kita mampu menjadi penolong bagi dia semampu yang bisa kita lakukan. Tetapi kadang kita diperhadapkan dengan kesibukan kita, sehingga kita tidak bisa menjadi mata bagi orang lain, tidak bisa menjadi penolong bagi orang lain. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, di situ dikatakan persekutuan gereja menuntut pada pemulihan. Tuhan mau setiap kita yang ada saat ini di rumah Tuhan ini, Tuhan mau melalui hidup kita dapat menjadi penolong bagi orang lain, memulihkan hidup orang lain. Mungkin kita tidak bisa jadi dokter untuk menyembuhkan mata mereka ketika mereka lagi buta, tetapi kita bisa menjadi mata untuk melihat, menolong kekurangan-kekurangan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini memang sudah kita lakukan. Saya yakin bahwa di antara kita yang berkumpul di sini sudah kita lakukan. Tetapi kita jangan berhenti. Mari terus-menerus kita lakukan di dalam kehidupan kita sampai Tuhan memanggil kita kelak. Biarlah kita menjadi tangan bagi orang lain, kaki bagi orang lain, menjadi mata bagi orang lain, menolong mereka yang kekurangan semampu yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu, jadi di sini juga kita harus melihat, ketika kita melakukan sesuatu, lakukanlah dengan penuh ketulusan. Kenapa? Kalau kita melakukan sesuatu karena paksaan, tentu tidak akan menikmati membawa sukacita. Ya, tapi lakukanlah dengan penuh sukacita, dengan kerelaan, maka orang di sekeliling kita akan mengalami pemulihan. Kita juga menikmati berkat Tuhan, sukacita di dalamnya, dan tentu Tuhan senang melihat kita ketika kita menjadi berkat bagi orang lain. Seperti Petrus dan Yohanes mau menjadikan diri mereka menjadi berkat bagi orang lain, menyatakan siapa Yesus kepada siapapun. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang ada saat ini di rumah Tuhan, mari kita menyatakan siapa Yesus kepada orang lain, baik melalui perkataan kita, juga melalui perbuatan kita, sehingga mereka juga menikmati pemulihan di dalam Tuhan, dan mereka menikmati sukacita di dalam Tuhan. Berkat pertanyaannya, maukah kita menjadi berkat? Biar Tuhan yang mau. Atas firman yang begitu singkat yang kami dengarkan pada pagi ini, bagaimana Petrus dan Yohanes mau menyampaikan siapa Yesus bagi orang-orang di sekelilingnya, supaya kehidupan orang-orang lain juga dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi betapa banyak tantangan yang mereka hadapi, tapi Engkau memberikan mereka pertolongan Tuhan. Pada saat ini, kami umat-Mu yang ada di hadapan-Mu, berikan kami kemampuan Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu ini dengan baik, baik melalui tutur kata kami, melalui tindakan kami. Mampukan kami Tuhan menjadi berkat, sehingga melalui kehidupan kami setiap orang yang melihat Yesus ada di dalam kami, dan hidup mereka dipulihkan. Meteraikanlah firman-Mu ini di dalam hati kami oleh kuasa Roh Kudus, sehingga ketika kami ada di rumah,
menjadi tangan, menjadi kaki bagi mereka, dan mereka menikmati berkat Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, harapan kami di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan meresponi firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Kita akan naikkan pujian bersama-sama. Aku percaya tiada yang seperti Yesus yang begitu mengasihi kita. Dia adalah Tuhan yang satu menjauh setiap pergumulan kita. Ketika kita ingin menjadi berkat bagi orang lain, Tuhan memberkati. Ketika kita mau bersama-sama, bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita setuju dengan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kehadiran dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita, dan Pontius Pilatus, disalibkan,
turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga, kami keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada kudus, gereja yang kudus dan penuh Roh Kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk bersama. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Nanti kita akhiri dengan doa Bapa Kami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bangga punya Allah seperti Engkau yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan, dan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami bersyukur kalau hari ini Tuhan sudah mengumpulkan kami di rumah-Mu yang kudus. Kami menaikkan puji-pujian kami di hadapan-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan pada pagi ini kami mau juga menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu. Karena kami percaya bahwa Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Pendengar. Dan biarlah Engkau yang akan mendengarkan kami dan menjawab setiap doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Pada pagi ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan yang akan menolong bangsa ini, sehingga sungguh-sungguh apapun keadaan yang sedang terjadi saat ini, semuanya ada di dalam kendali-Nya Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan yang akan memberkati, sehingga perjalanan hidup bangsa ini semakin hari semakin baik. Kami berdoa untuk pemerintah kami, baik Presiden, Wakil Presiden bersama dengan jajarannya, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Mari Tuhan, Engkau yang akan memberikan hikmat kepada mereka, sehingga apapun keputusan yang mereka ambil sungguh-sungguh dipimpin oleh Tuhan untuk kemajuan negeri ini. Terlebih dari kami berdoa supaya Indonesia ini nama Tuhan terus diagungkan, dipermuliakan, ditegakkan, sehingga melalui keadaan, melalui peristiwa yang tidak menyenangkan saat ini, semakin banyak jiwa yang datang bertekun untuk di hadapan Tuhan, mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka, sehingga mereka juga terus datang dan terus memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Karena itu kami berdoa untuk setiap gereja Tuhan yang ada di Indonesia ini, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Mari Tuhan jadikan sebagai garam dan terang, supaya setiap gereja memiliki misi untuk menyampaikan firman Allah, sehingga semakin banyak orang yang dimenangkan bagi Engkau. Jangan biarkan gereja berdiam diri saja Tuhan, tetapi sungguh-sungguh menjadi duta-duta Kristus untuk menyatakan Injil kebenaran dimanapun gereja-Mu berada. Bahkan kami berdoa khususnya untuk POP yang ada di Jawa Barat. Mari Tuhan terus berkati, sehingga melalui kehadiran POP ini semakin misi Kristus semakin berjalan di tengah-tengah negara kami. Dan melalui kehadiran POP ini Tuhan, semakin banyak orang yang mengenal Kristus melalui pelayanan-pelayanan hamba-Hamba-Mu, baik pendeta-pendeta, para majelis, dan juga para penginjil, bahkan guru Kristen yang ada di dalamnya. Kami rindu Tuhan Engkau memakai hamba-Hamba-Mu ini untuk menjadi alat yang indah di tangan Tuhan, untuk berani menyampaikan kebenaran bagi setiap umat-Mu, bagi setiap orang yang belum mengenal Engkau, sehingga sungguh-sungguh Tuhan pembaharuan iman terus terjadi di tengah-tengah negara kami, di tengah-tengah bangsa kami, melalui kehadiran gereja-gereja, baik gereja POP atau gereja-gereja yang lain yang ada di Indonesia ini. Karena itu Tuhan, berikan hikmat kepada hamba-Hamba-Mu yang terjun di dalam pelayanan, berikan keberanian, berikan pertolongan dari Tuhan, sehingga kami dapat dengan kreatif, dengan penuh kasih, dapat melayani, dan melalui kehidupan kami Tuhan, semakin banyak orang yang mengenal Engkau. Bahkan kami rindu Tuhan, Engkau juga memberkati gereja POP Mandaluyong Tuhan ini, khususnya bagi jemaat-Mu yang hadir di hadapan-Mu saat ini. Apapun pergumulan yang sedang dialami oleh jemaat, mari Tuhan Engkau yang memberikan jalan keluar yang terbaik. Yang kurang sehat, kami rindu Tuhan kuburkan tangan yang berkuasa, menjamah dan menyembuhkan. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Adriana. Mari Tuhan Engkau ulurkan tangan yang berkuasa, menjamah dan menyehatkan hamba-Mu ini, sehingga oleh pertolongan, oleh bilur-bilur-Mu, dia semakin diberikan kekuatan yang baru di dalam melakukan aktivitas
jemaat yang lain Tuhan, yang sedang di dalam kelemahan tubuh saat ini. Mari Tuhan, Engkau yang akan menolong mendatangi satu persatu, memberikan kekuatan, baik secara fisik, terlebih di dalam kekuatan secara kerohanian, sehingga melalui kelemahan tubuh saat ini mereka melihat bahwa hanya di dalam Yesus Kristus mereka memperoleh kesembuhan dan kekuatan yang baru. Karena itu kami rindu ya Tuhan, jamah seluruh umat yang ada di gereja Pemakaman Union Pom ini semakin hari semakin mencintai Engkau Tuhan, semakin mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami, sehingga sungguh-sungguh umat di tempat ini semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan semakin memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya kami berdoa untuk umat yang sedang bergumul dengan pekerjaan. Mari Tuhan, Engkau yang bukakan jalan, Engkau bukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkati seluruh jemaat, sehingga bagi yang belum punya pekerjaan, Engkau bukakan pekerjaan yang baru yang sesuai dengan talenta yang Tuhan curahkan. Dan kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan usaha yang sedang dikerjakan saat ini, Tuhan berkati, sehingga melaluinya Tuhan berkat-berkat mengalir, kebutuhan sehari-hari bisa tercukupi. Bahkan berkat melalui berkat ini Tuhan, kami pun dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Bapa di surga, kami menyerahkan juga apapun pokok doa yang sedang dialami oleh jemaat saat ini, yang sedang dibawa di hadapan Tuhan, yang mungkin kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, tetapi kami percaya Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang sangat mengenal siapa kami, Allah yang sangat mengetahui apa yang kami butuhkan. Karena itu kami pertaruhkan sepenuhnya di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang mendengarkan dan menjawabnya tepat pada waktunya. Karena kami naikkan doa kami di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Maleakhi 3 ayat 10 demikian firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Marilah kita menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan kita kepada Tuhan, sambil menaikkan pujian dari Kidung Keesahan 461 bagian D, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, selagi Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami pada pagi ini, di mana Tuhan memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kami kepada-Mu. Kami menyadari betul Tuhan bahwa apa yang kami beri ini berasal dari Engkau. Namun dengan penuh kerendahan hati kami mau menerima persembahan kami Bapa. Sucikan, kuduskan persembahan ini sehingga menjadi persembahan yang hidup, yang harum, yang berkenan kepada-Mu, sehingga melaluinya kerajaan-Mu semakin disebarluaskan melalui gereja-Mu di tempat ini. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi atau yang belum memberi. Ajar kami Tuhan untuk memberi lebih baik lagi melalui kehidupan kami, waktu kami, tenaga kami, pikiran kami mau serahkan di hadapan Tuhan, dipakai oleh Tuhan menjadi alat yang indah di tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga hamba-Mu yang mengelola ruang ini, berikan hikmat-Mu kepada mereka, sehingga mereka dapat mengelolanya sesuai dengan kehendak Tuhan
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa persembahan syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita pulang dalam damai sejahtera yang dari Allah. Mari kita menanti firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini. Biarlah kehadiran kita dimanapun kita berada, kita membawa pemulihan bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu kita naikkan pujian untuk Tuhan. Tuhan, Kau kebenaran. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin kebaktian kami dari awal pertengahan hingga selesai. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati-Mu, sehingga sungguh-sungguh melalui kehidupan kami, ya Tuhan, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan, baik sekarang maupun selama-lamanya. Kami rindu melalui satu minggu ke depan, kami pertaruhkan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan, baik hidup kami secara pribadi maupun keluarga kami. Biarlah Tuhan yang menuntun kami, Tuhan memberkati kami, dan Tuhan membuat apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.